Identitas Alkitab sebagai firman Allah. Apakah benar bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Tentu saja itu benar. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Kita dapat membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Di situ tertulis jelas bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, karena firman adalah Allah sendiri. Kemudian dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-17, di mana di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-17 itu membuktikan bahwa Alkitab merupakan otoritas tertinggi. Keotoritasan Alkitab. Otoritas Alkitab adalah otoritas yang berasal dari Allah sendiri. Alkitab juga memiliki otoritas ilahi karena terkait dengan firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka dia memiliki otoritas yang mutlak atas kehidupan orang percaya dalam segala bidang kehidupan. Calvin juga memaparkan bahwa untuk dapat mengenal Allah sebagai pencipta, manusia harus kembali kepada Alkitab. Dalam hal ini, Calvin mengajarkan tentang pemulihan pengenalan Allah yang sejati melalui wahyunya. Kita dapat simpulkan dalam Roma 13 ayat 3, setiap orang harus tunduk pada otoritas yang mengatur, karena semua otoritas bersumber dari Allah sendiri. Baik, selanjutnya adalah hubungan Alkitab dengan pengenalan akan Allah, natur Allah, karakter Allah, dan atribut Allah. Kita tahu bahwa intisari Alkitab adalah Injil, di mana Injil adalah kabar keselamatan untuk semua bangsa. Rasul Paulus meyakinkan kepada kita bahwa berita tentang Yesus Kristus adalah kabar baik untuk semua bangsa. Di dalam kitab Roma 1 ayat 16-17 menekankan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Intisari Alkitab adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. For it is the power of God unto salvation to everyone that believe. Injil adalah kekuatan Allah, the power of God. Di dalam bahasa aslinya, istilah ini diterjemahkan sebagai kekuatan atau dunamis. Artinya bahwa Allah memiliki kesanggupan dan berdaulat untuk menyelamatkan bagi setiap orang tanpa membedakan asal-usul kebangsaan. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah, yakni kebenaran diterima dengan dasar iman, diterima dengan iman merupakan berita pembenaran orang beriman kepada pribadi atau karya Yesus Kristus sebagai pribadi Allah yang kedua. Sifat Injil yang diwarnai anugerah kasih karunia Allah ditegaskan di sini bukan sifat legalitas, yakni kebenaran karena melakukan hukum dan perintah. Jadi Alkitab memiliki otoritas serta kecukupan untuk kita semua dalam mengenal tentang pribadi Allah, Tritunggal, sifat dan karakter Allah yang sempurna, serta natur dan keilahiannya. Kegagalan memahami siapa itu Allah menyebabkan kita mempunyai atau mengikuti dan menyembah ilah-ilah yang salah, yang malah berlawanan dengan kehendaknya. Di dalam kitab Keluaran 20 ayat 3-5. Kita hanya dapat mengenal atau mengetahui apa yang Allah sendiri ungkapkan tentang dirinya. Salah satu dari atribut atau kualitas adalah terang, yang artinya hanya Dia sendiri yang dapat mengungkapkan informasi mengenai dirinya. Di dalam kitab Yesaya 60 ayat 19. Fakta bahwa Allah telah mewahyukan pengetahuan tentang dirinya sendiri tidak boleh diabaikan begitu saja. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku di dalam Ibrani 4 ayat 1. Jadi hubungan Alkitab dan pengenalan akan Allah sangatlah berkaitan erat dan harus kita pahami bersama. Ada dua cara yang Allah pakai untuk menyatakan dirinya, melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Alkitab memberikan pemahaman kepada kita tentang pernyataan Allah, mengenal atribut karakter Allah dan keilahiannya melalui wahyu umum, yakni ciptaannya di dalam Roma 1 ayat 20, hukum moral di dalam hati manusia dan kesadaran di dalam diri manusia tentang Allah. Untuk wahyu khusus, pernyataan Allah melalui berita para nabi, inkarnasi Kristus dan kitab suci sendiri. Allah bukan hanya menyatakan dirinya dalam inkarnasi anaknya Yesus Kristus. Ia telah memberikan firman-Nya kepada kita secara khusus, dan itu merupakan salah satu karya pernyataan dirinya kepada umat ciptaan. Untuk itu, respon kita adalah bersyukur dan membaca firman Tuhan dengan teliti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.